Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak apa wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Lu nanda pertakunan saya sedikit. Ya, Yang pertama tuh kenapa Ustaz kita tuh harus berangkat umroh gitu Ustaz? baik. Ibadah umroh kita tahu ini ibadah salah satu ibadah yang besar dan tidak semua orang untuk mendapatkannya. Maka siapapun yang punya niat untuk melaksanakan ibadah umroh dan dia punya kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi ibadah umroh ini bicara undangan Allah. Nah, kenapa kita melaksanakan ibadah umroh? Jelas ketika itu undangan dari Allah, maka tentunya ada hal yang Allah siapkan untuk tamu-tamu Allah. Dan tentunya di antara yang disiapkan oleh Allah adalah pertama, ampunan Allah itu begitu besar bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, keberkahan Allah tetapkan. Kemudian juga di antaranya adalah harta yang kita keluarkan itu dinilai sedekah oleh Allah. Dan kita tahu umroh ataupun haji adalah satu-satunya ibadah yang ketika kita keluar uang, keluar duit, kita sendiri yang menikmatinya. Satu-satunya sedekah yang kita nikmati itu adalah umroh dan haji. Dan orang-orang yang umroh tentunya dia punya kesempatan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat di dalam Masjidil Haram. Kita tahu orang sholat di Masjidil Haram itu sama seperti dia sholat di tempat yang lain kurang lebih 100.000 kali lipat. Kalau kita hitung waktu, ada orang yang sholat di Masjidil Haram sama dia sholat di tempat yang lain dengan durasi waktu kurang lebih 277 tahun. Dan kita tidak punya umur di waktu tersebut. Nah, ini kenapa kita harus umrah? Selain pahala besar, keberkahan, ampunan, dan lipat ganda ibadah sholat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Setelah kita mendengar keutamaan-keutamaan umroh tadi Ustaz, gimana nih kiat-kiat atau tips biar bisa berangkat umroh Ustaz? Yang pertama tentunya jelas harus ada niat. Niat, azam, dia punya keinginan kuat. Setiap orang punya niat kuat, Allah tahu semakin kuat dia punya harapan, punya keinginan, semakin Allah mudahkan. Kemudian yang kedua juga tentunya memperbanyak doa. Mempertebal doa agar apa? Agar dimudahkan untuk ziarah ke Mekah, ke Madinah dan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian juga mempantaskan dirinya ketika kita tahu umrah ini adalah undangan tamu dari Allah, maka kita pantaskan seberapa pantas kita menjadi tamu dari Allah. Caranya seperti apa? Kita perbaiki dulu kualitas ibadah kita di tempat kita. Kita doa, kita minta kepada Allah, akan insya Allah Allah akan mudahkan. Dan di antara orang tersebut punya kekuatan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh adalah dia belajar, mempelajari bagaimana umroh dan yang lainnya. Model orang yang seperti ini sudah dianggap dia punya keinginan kuat. Kemudian sekali lagi dia pantaskan dirinya dan perbanyak doa. Dan Allah pasti dengar doa seorang hamba insya Allah. Nabung kita perlu juga apa? Itu jelas. Menabung itu jelas. Namun sekali lagi umrah itu ada yang mengatakan berputar di 3 hal. Kalau ada nasib, nasab, ataupun nisab. Nisab orangnya dasar berduit. Tapi kada seberatan orang berduit yang kawa umroh. Nasab, dia dari keluarga orang kaya, diajak orang tuanya, diajak keluarganya, dia berangkat. Tapi tidak semua orang juga mendapatkan. Kadang nasib juga ada orang umroh gara-gara nasib. Berduit kada, berkeluarga kada lawan orang sugih, tahu-tahu dibawai orang umroh. Kau aja tuh lah. Artinya apa? Uang itu bukan sebuah kemutlakan benar, dia sebab, tapi dia bukan pakem, dia bukan asasi, dia bukan sebuah kemutlakan. Karena sekali lagi umroh itu undangan. Uang itu benar, artinya bagian dari orang tersebut untuk melaksanakan ibadah umroh dia menabung. Tapi sekali lagi tidak semua orang kaya punya keuangan diundang oleh Allah. Makanya tadi kembali, dia perbanyak doa, dia pantaskan dirinya, dan uang itu benar. Artinya, tapi itu sebahagian sebab. Sebab pokoknya itu adalah mutlak undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus suka duka selama di travel Abu Nabawi Ustaz, jadi pembimbing.
Alhamdulillah kami di Embun Nabo ini sudah kurang lebih 2 tahun dan luar biasa alhamdulillah kerjasamanya dengan kawan-kawan baik yang di kantor pemasaran, baik dengan para agen atau pemilik dari Embun Nabawi. Alhamdulillah berjalan lancar, bagus, baik. Dan kalau dikatakan apakah ada dukanya, ya pasti semua pekerjaan, semua hal ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Namun kalau kita niatkan ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan kegembiraan kita melaksanakan ibadah umroh bersama jamaah, alhamdulillah pertama juga tentunya kita punya kesempatan untuk beribadah. Yang kedua tentunya membantu orang, maka ini bagian dari pahala. Makanya semuanya itu harus diasasi dengan keikhlasan. Dan biasa ketika kita melakukan perjalanan ada ini dan yang lainnya biasa. Namun alhamdulillah selama kami berada di Embun Nabawi, pihak Embun Nabawi itu benar-benar bertanggung jawab kepada seluruh jamaah dan tidak ada yang terlantar, tidak ada ini dan yang lainnya. Alhamdulillah selama kami membimbing dan alhamdulillah sampai hari ini sudah sangat-sangat bagus dan kedepannya mudah-mudahan terus menjaga kualitas dan tentunya lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, jazakallahu Ya, khair. wa iyyak barakallahu fiik.